Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini buku IPS kelas 7 ya. Kita sudah sampai pada bagian D, dinamika kependudukan Indonesia. Ya, untuk pembahasan yang lain di bagian deskripsi ada linknya untuk playlist ya. Jadi silakan lihat di playlist ini. Sekarang kita lanjutkan dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, artinya terdiri dari banyak pulau, ya, dengan potensi sumber daya yang sangat besar. Yang dimaksud di sini sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia yang sangat besar. Artinya penduduknya memang banyak, ya. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa dari World Population Data Sheet WPDS 2015. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Dinamika penduduk ya adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran. Banyaknya kelahiran berarti nambah penduduknya, kematian. Banyaknya kematian membuat penduduk ini akan berkurang. Dan perpindahan. Perpindahan ini dibagi menjadi 2 ya. Emigrasi dan imigrasi. Emigrasi ini adalah keluar. Ya, kalau imigrasi masuk, exit ya, kayak gitu, keluar. Atau emit, ini migrasi masuk. Jadi jumlah penduduk ini bisa disimbolkan natalitas, ya, natalitas saya simbolkan N misalnya ya. Kematian mortalitas saya simbolkan M, ya. Emigrasi E, imigrasi I misalnya ya. Jadi natalitas dikurangi mortalitas dikurangi kematian ya, ditambah yang masuk dikurangi yang keluar. I dikurangi exit yang keluar. Ya, emigrasi. Ya, ini jumlah penduduknya bisa dirumuskan seperti itu. Nah, sekarang ada aktivitas kelompok ini. Ya, sumber daya manusia ya merupakan faktor penting untuk menjadi sebuah negara maju. Ya. Negara dengan penduduk paling suka kerja itu Jepang. Ya, kalau bisa kita bisa seperti itu keren. Oleh karena itu kondisi sumber daya manusia perlu dikaji untuk melihat sejauh mana kesiapan suatu negara dalam upaya menjadi negara maju. Selanjutnya lakukanlah aktivitas berikut. Ya, bagi kelas kamu menjadi beberapa kelompok dengan anggota 3 atau 4 orang. Carilah informasi tentang keadaan penduduk Indonesia dari berbagai sumber. Ya, yang paling mudah ya dari internet ya. Informasi yang diperoleh terdiri atas jumlah penduduk, tenaga kerja, persebaran penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Sajikan hasil penelusuran di depan kelas dalam bentuk deskripsi. Tadi saya sudah sempat browsing ya. Di sini pertumbuhan ya nanti akan saya tambahkan, belum saya kopas di sini tadi. Ya, nanti saya tunjukkan situsnya. Di sini sudah saya bikinkan resumenya. Ya, penduduk Indonesia dengan jumlah total populasi 260 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor 4 dunia. Komposisi etnis di Indonesia amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. 2 suku terbesar adalah Jawa 41% dari total populasi dan suku Sunda 15% dari total populasi. Kedua suku ini berasal dari Pulau Jawa, pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia yang mencakup sekitar 60% dari total populasi Indonesia. Sekarang pertumbuhan populasi Indonesia. Tingkat pertumbuhan populasi Indonesia antara tahun 2000 sampai 2010 adalah 4,9% per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Papua, sementara pertumbuhan terendah terjadi di Jawa Tengah. Ya. Struktur usia Indonesia salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia yang memiliki hubungan dengan perekonomian adalah penduduk usia muda. Maaf. Yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki kelimpahan warga dengan usia produktif kerja. Artinya
yang dalam masa kerja itu banyak, ya anak-anak muda. Ya, saya tadi tempat cerita yang paling produktif warga negara adalah Jepang ya dan Jerman. Ya, tapi Jepang itu banyak orang tuanya, orang mudanya sedikit. Ya, ini Indonesia di bidang ini masih lebih unggul. Tapi di bidang kedisiplinan kita harus akui kita masih kurang. Mereka adalah sebuah kekuatan buat ekonomi nasional, asal mereka bisa mendapatkan pendidikan ini. Asal bisa ada asalnya ini loh yang bikin berat ya. Asal bisa mendapatkan pendidikan yang memadai dan cukup banyak kesempatan kerja. Ya, untuk pertumbuhan ini ya. Dan sebagai informasi, saya dapatkan informasi ini terus terang dari internet ya, dari dari www Indonesia Investment ya. Kalian bisa buka sendiri situsnya. Ya, di sini pertumbuhan di Indonesia ternyata presentasinya tingkat pertumbuhan di Indonesia per tahun itu semakin turun. Ya, dan ini ya kabar bagus juga biar tidak terlalu banyak peladakan penduduk ya. Ya, semakin turun. Dari yearly growth rate dalam persen tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin turun. Ini dari Badan Pusat Statistik ya. Ya. Tingkat pertumbuhannya turun, tapi penduduknya tetap aja semakin banyak ya. Menurut proyeksi yang dilakukan oleh PBB dengan menilik populasi absolut Indonesia di masa depan, maka negeri ini akan memiliki penduduk sekitar 270 jiwa pada tahun 2025 ya, dan 285 juta pada 2035 maaf ya. Oke. Kita kembali sini lagi. Jumlah penduduk Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia pada 2015, penduduk Indonesia menempati urutan keempat. Ya, ini tahun 2015. Saya nanti akan tunjukkan kalau versi 2020-nya sudah saya siapkan tadi. Di dunia setelah Cina tertinggi penduduknya, terus kemudian diikuti India. Ya, makanya kalau korban coronavirus di kedua negara tersebut tinggi ya nggak heran karena jumlah penduduknya banyak. Tapi herannya lagi Amerika Serikat ini yang paling tinggi, bukan Cina ya, padahal penduduknya paling banyak. Ya, jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Ya, di sini Cina ini pada tahun 2015 ya, data ini diambil 2015 ya. Peringkat negara Cina paling tinggi 1,3, jadi 1 miliar penduduknya, 1,3 miliar. India sama 1,3 miliar. Amerika 321, terus disusul Indonesia. Ini 2015. Nah, saya tadi sempat kopas juga dulu pada waktu 1950 ya. Countries with largest population in million ya. Yang tertinggi memang Cina. Cina selalu ranking 1 dari dulu ya. Ini 2020 sekarang ini 1,4 sudah tumbuh ya. 2015 1,3 masih. Sekarang 1,4, disusul India 1,3. Ya, Cina lebih lebih produktif orangnya. Ya. Lebih angka kelahirannya lebih tinggi berarti. Ya, dulunya India nomor 2. Ya, ternyata dulu itu Indonesia pada tahun 70 itu penduduknya sama dengan Jerman. Ya. Nah, Indonesia sekarang yang dulunya tahun 50 ini peringkat berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Sekarang peringkat 1 2 3 4. Sekarang peringkat 4 di 2020. Ya, dengan jumlah penduduk 274 juta. Ya, masih di bawah Cina, India dan Amerika. Ya. Dan diproyeksikan nanti di 2100 ya, yang tertinggi India diproyeksikan. Ya, terus India, Cina, Nigeria, US, Pakistan, Kongo, baru Indonesia. Indonesia pertumbuhannya nggak sebesar mereka. Nah, ini kabar baik juga sih ya. Artinya laju pertumbuhan penduduk kita memang bisa ditekan ini berkat program KB, keluarga berencana. Ya, bisa kabar baik, bisa kabar buruk, dilihat dari sisi mana ya sebenarnya. Ya.
Kalau ini diikuti dengan pendidikan dan kesejahteraan ya oke, tapi kalau enggak ya jadi kabar buruk ya. Apalagi Indonesia lebih banyak penduduknya tapi kualitasnya lebih bagus lagi ya, itu baik ya. Oke, kemudian ini saya ambil dari ini apa situsnya ini ya, jadi PW Riset ORG dan seterusnya. Ini jumlah penduduk yang besar itu akibat pisau bermata dua. Nah ini loh, kalau besar tapi nggak produktif ini bahaya ya. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan penduduk usia produktif yang berlimpah. Usia produktif itu usia kerja ya, usia kerja ya. Definisi setiap ilmuwan itu beda-beda tentang usia kerja ini ya. Tapi ya secara umum ya mulai 18 tahun ya, 18 sampai sekitar 60 tahun ini adalah usia kerja. Kalau 18 dianggap masih belajar ya, bener-bener lulus kuliah itu sekitar tahun umur 24 ya. Jadi 24 sampai 70. Sebenarnya tergantung kita melihatnya dari mana. 18 tahun ini sudah banyak yang sudah bekerja, terutama yang tidak sekolah ya, tidak melanjutkan sekolah, dan ini ya masuk usia kerja kan berarti ya. Kalau kita lihat dari kelulusan ya, kita melihatnya dari 24 atau paling enggak 23 lah, mungkin D3 gitu ya, 23 atau 22. Ini usia kerja, intinya usia kerja saat sudah siap untuk bekerja ya. Nah, bursa kerja dipenuhi dengan anak-anak muda. Nah, kalau mereka cukup kompeten, cukup memiliki skill, keterampilan, dan pendidikan yang cukup ya bisa jadi profesional. Yang dari masalah kalau nggak punya keterampilan ya jadi pengangguran, bisa-bisa ya. Jadi pilihannya nanti jadi profesional atau jadi pengangguran ya. Profesional nggak harus kerja berseragam seperti ini, profesional juga bisa bekerja sendiri ya, bekerja secara mandiri. Oke. Nah, kita akan lanjutkan materi nanti di segmen video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.